berwawancara, yaitu seputar deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu meliputi KMPE, MCET, dan yaitu GPPH. Bagaimana? Oke, kita langsung wawancara saja ya. Pertama yaitu KMPE. KMPE yaitu instrumen kuesioner masalah perilaku dan emosional anak. Nah, di sini saya akan wawancara kepada ibu anaknya berumur 9 bulan. Nah, karena ini anak saya sendiri, saya wawancara diri saya sendiri. Pertanyaan pertama, apakah anak Anda sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Contohnya rewel, tidak sabaran, banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan bila merasa situasi tidak seperti yang diharapkannya atau kemampuan tidak terpenuhi. Jawabannya tidak. Oke, selanjutnya nomor kedua, apakah anak saya tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari anak seumurnya atau orang dewasa, seperti ingin sendirian menyendiri dengan ekspresi murung, tidak bersemangat, sedih atau kehilangan minat terhadap hal yang biasa sangat dinikmati. Karena anak saya umur 9 bulan, jadi jawabannya tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak saya cenderung bersikap menentang? Tidak. Nomor 4, apakah anak saya mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Misalnya takut pada binatang atau benda yang tidak berbahaya, terlihat cemas ketika tidak melihat ibu atau pengasuhnya. Ya, jawabannya iya. Anak saya biasanya kalau bermain tidak ada saya, dia linglung gitu mencari-cari. Oke, selanjutnya nomor 5, apakah anak saya sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Yaitu seperti anak tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan, mudah mengalihkan perhatian, tidak ada hal yang lain lebih menarik perhatian seperti bunyi atau gerakan, tidak bisa duduk dengan tenang, banyak bergerak atau cenderung berjalan atau berlari mondar-mandir. Tidak, karena anak saya belum bisa berjalan. Nomor 6, apakah anak saya lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas, dan tidak percaya diri, seakan minta perlindungan atau minta ditemani pada berbagai situasi, terutama berada dalam situasi baru atau orang yang baru dikenalnya, mengekspresikan kecemasan serta terlihat tidak percaya diri? Jawabannya tidak. Oke, nomor 7, apakah anak saya menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur, malam oleh karena mimpi buruk, ya seperti itu Kak. Dan jawabannya tidak. Oke, selanjutnya, apakah anak saya mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya, seperti kehilangan nafsu makan, tidak mau makan sama sekali, dan alhamdulillah belum, jadi tidak, mudah-mudahan jangan. Oke, nomor 9, apakah anak saya sering kali mengeluh sakit kepala, sakit perut atau keluhan fisiknya dalam waktu-waktu tertentu? Tidak. Nomor 10, apakah anak saya mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif, seperti sedih atau ketawa berkepanjangan? Tidak. Nomor 11, apakah anak saya menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti mengompol kembali, menghisap jempol? Karena ini jawabannya karena anak tidak ya, karena anak saya berumur 9 tahun. Oke, nomor 12, apakah anak Anda sering berkelahi, bertengkar atau menyerang anak lain, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti misalnya mengejek, menarik, merebut mainan atau memukul temannya? Jawabannya tidak. Nomor 13, apakah anak
Anda sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? Tidak. Apakah anak Anda cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? Tidak. Nah, itu tadi hasil pemeriksaan dari KMPE yang menunjukkan 1 iya dan 13 tidak. Dan artinya hasil pemeriksaan ada 1 jawaban ya, karena ada beberapa pertanyaan tersebut tidak mungkin dilakukan pada balita umur 9 bulan, yaitu pada poin pertanyaan nomor 4 ya. Yaitu itu tidak mungkin kan dilakukannya karena dia masih bayi. Oke, jadi bisa dikatakan dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban ya, dan itu berarti normal. Sekarang kita lanjut yaitu ke metode deteksi dini tumbuh kembang anak melalui MCAT atau panjangnya Instrumen Pemeriksaan Modified Checklist for Autism Toddler ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah anak Anda senang diayun, melambung di lutut Anda dan sebagainya? Tidak. Apakah anak Anda senang tertarik dengan anak-anak lain? Ya. Apakah anak Anda senang memanjat seperti tangga? Ya. Apakah anak Anda senang bermain ciluk-bak atau petak umpet? Ya. Apakah anak Anda sering bermain berpura-pura? Contohnya berbicara di telepon atau bermain dengan boneka atau bermain dengan orang lain. Iya, dia suka sekali berpura-pura kayak bisik-bisik gitu. Dia suka. Apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk bermain sesuatu? Iya, dia mulai merespon kalau biasanya nggak menunjuk sih, dia badannya cenderung gitu, meranggi, tangannya meranggi. Jadi saya jawab ya aja ya. Oke, apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk mengindikasikan ia tertarik sesuatu? Nah, seperti yang saya tadi ya. Sebenarnya ya. Terus, dapatkah anak Anda bermain pentas dengan mainan kecil seperti mobil atau benda kecil tanpa memasukkan ke dalam mulut atau mengunyah menjatuhkannya? Sebenarnya tidak, karena dia itu masih apa-apa masih dimasukkan ke mulut. Dia memang suka bermain dengan benda kecil, tapi masih dimasukkan ke mulut, jadi jawabannya tidak. Apakah anak Anda sering membawa benda di depan orang tua untuk menunjukkan kepada Anda sesuatu? Belum bisa ya, jadi tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak Anda melihat mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? Jawabannya iya. Apakah anak Anda sering terlihat sensitif yang berlebihan terhadap suara berisik seperti menutup telinga? Tidak. Apakah anak Anda tersenyum sebagai respon terhadap wajah atau senyum Anda? Iya. Apakah anak Anda meniru perilaku Anda? Misal ketika Anda membuat ekspresi wajah, apakah anak Anda meniru Anda? Iya. Apakah Anda merespon ketika namanya dipanggil? Apakah anak Anda merespon ketika namanya dipanggil? Iya. Jika Anda menunjuk mainan yang ada di ruangan, apakah anak Anda melihatnya? Ya. Apakah anak Anda berjalan? Ya. Apakah anak Anda melihat benda yang Anda lihat? Ya. Apakah anak Anda membuat gerakan jari yang tidak biasanya dekat wajahnya? Tidak. Apakah anak Anda berusaha menarik perhatian Anda terhadap aktivitasnya? Ya. Apakah Anda sering khawatir apabila anak Anda tuli? Ya. Apakah anak Anda mengerti apa yang dikatakan orang lain? Ya. Apakah anak Anda kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan? Tidak. Apakah anak Anda melihat wajah Anda untuk melihat reaksi Anda ketika bertemu sesuatu yang tidak dikenal? Jawabannya ya. Nah, dari kuesioner pertanyaan di atas, total jawaban ya ada 21 dan jawaban tidak ada 2. Yaitu hasil pemeriksaan tidak ada jawaban tidak atau jawaban iya kurang dari 2 pernyataan, kritis atau jawaban tidak kurang dari 3 pernyataan yang mana saja.
Jadi interpretasi yaitu normal, karena tidak ada jawaban tidak yang lebih dari 3. Jadi normal. Oke, langkah selanjutnya, deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau bisa disingkat dengan GPPH, yaitu tidak kena lelah atau aktivitas yang berlebihan. Di sini saya kasih nilai 0. Nilai 0 itu berarti jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak. Jadi saya kasih nilai 0 karena tidak ditemukan pada anak saya. Lalu yang kedua, mudah menjadi gembira impulsif. Ya, saya kasih nilai 2 karena di sini berarti jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak. Ya, anak saya selalu gembira. Terus nomor 3, mengganggu anak-anak lain. Nah, saya kasih 0 karena tidak pernah. Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah pendek dimulai rentang perhatian, saya kasih 0. Menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus, saya kasih 0. Kurang perhatian, mudah teralihkan, saya kasih 0. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustasi, tidak pernah, jadi saya kasih 0. Sering dan mudah menangis, tidak pernah, saya kasih 0. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis, saya kasih 0. Ledakan kesalahan, tingkat laku eksklusif dan tak terduga, saya kasih 0. Jadi jumlah nilai 0 ada 9 poin dan jumlah angka 2-nya ada 2. Berarti kita jumlah 9 tambah 2 sama dengan 11. Nah, hasil dari penelitian, nilai total kurang dari 13 itu menandakan normal. Jika nilai dari lebih dari 13 berarti anak itu bermasalah dan harus dibawa ke spesialis. Nah, dan alhamdulillah di sini semuanya normal. Semoga orang tua bisa mencoba tips-tips ini untuk anak-anaknya di rumah. Jadi tidak perlu khawatir pergi ke dokter spesialis, apalagi untuk ke psikolog. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.